Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, biqauli alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita bersolawat kepada Nabi. Anak-anakku peserta matsama yang berbahagia, hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa yang akan kita pelajari, akan kita bahas, apa yang kita akan sharing, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Hisham Hilmi Pancatomi Wijaya, SPD, saya tenaga pendidik di MAN 2 Jepara. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan belajar bareng atau membahas bareng tentang jiwa kompetitif. Perlu kalian ketahui, peserta matsama MAN 2 Jepara yang berbahagia, kompetitif dalam bahasa adalah suatu persaingan atau kompetisi. Yaitu kompetitif bermakna suatu hal yang berhubungan dengan sebuah persaingan atau kompetisi dengan jalan dan tujuan yang baik. Bagaimana cara terbaik untuk bersaing? Cara terbaik untuk bersaing di sini kondisi kalian harus dengan kondisi kalian sebelumnya, bukan dengan persaingan dengan orang lain. Jika bersaing dengan diri kamu sendiri, maka akan selalu menghasilkan kemajuan dan tidak ada batasan dalam pengembangan potensi kamu. Tetapi, jika kamu terpaksa bersaing dengan orang lain, cobalah melakukannya dengan cara yang terbaik. Ketika kita bersaing dengan orang lain, kita harus berhati-hati untuk tidak menertawakan atau menghakimi orang lain. Oleh karena itu, dengan diri kamu sendiri maupun dengan orang lain, selama itu dilakukan persaingan, maka lakukanlah dengan baik. Maka hal tersebut berguna untuk diri kamu sendiri dan berguna untuk orang lain. Berbicara tentang jiwa kompetitif, bagaimana sih kita dapat memenangkan sebuah persaingan? Jadi sebuah persaingan itu bisa dilakukan di mana aja, maupun di sekolah, di tempat umum, atau di tempat yang lainnya. Tetapi perlu kalian ketahui, persaingan di sini adalah persaingan di mana memiliki tujuan yang baik, tidak persaingan yang tidak diinginkan atau persaingan yang kotor. Anak-anakku matsama, peserta matsama yang berbahagia, untuk memenangkan sebuah persaingan, maka kalian harus memperhatikan. Yang pertama yaitu seseorang perlu mempelajari keunggulan-keunggulan yang dimilikinya semaksimal mungkin, sekuat tenaga. Jika kalian ingin memenangkan sebuah persaingan, maka kalian harus mempelajari dulu apa keunggulan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ingin memenangkan sebuah persaingan, maka kalian dapat mengenali potensi yang terdapat dalam diri kalian masing-masing. Contohnya, jika kalian mempunyai potensi dalam bidang A, dalam ilmu matematika, maka kalian harus gali matematika sedalam-dalam mungkin. Kalian harus tahu potensi diri kalian dahulu, baru kalian bisa memenangkan persaingan itu. Persaingan di sini tentunya dengan persaingan yang baik, dengan persaingan yang sehat, ya. Jika kita memiliki skill kompetitif, maka dengan sendirinya kita akan mampu mengukur sampai sejauh mana potensi yang kita miliki jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki oleh orang lain. Lalu, di mana dan kapan saja perilaku kompetitif dapat dilakukan? Di mana saja sih kita bisa
menerapkan perilaku kompetitif itu sendiri. Yang pertama, perilaku kompetitif bisa dilakukan di sekolah. Jika kalian di sekolah, tentunya kalau ingin di kelas lebih unggul, maka kalian harus bersaing dengan teman-teman yang lain. Tentunya di kelas itu tidak hanya 1 dan 2 orang saja. Banyak sekali yang mempunyai kelebihan yang tidak sama seperti kita. Nah, kalau kalian punya jiwa kompetitif yang baik, jiwa kompetitif yang dimiliki oleh kalian, maka kalian bisa mempergunakan itu di sekolah. Tentunya dengan persaingan yang sehat atau persaingan yang baik. Yang kedua, jiwa kompetitif atau perilaku kompetitif bisa dilakukan di rumah atau di masyarakat, di warga, itu juga bisa diterapkan di sana. Yaitu persaingan, yang mana persaingan itu yang dimiliki itu yang baik. Kemudian di lingkungan atau tempat tinggal, nah ini lebih penting karena persaingan-persaingan di masyarakat itu maksudnya tidak persaingan dalam materi. Kalau misalkan ada si A mempunyai barang yang mungkin kita tidak punya, maka kita juga jangan sampai keinginan itu langsung muncul dalam pikiran kita. Apakah kita mampu bisa memiliki barang itu? Kalau kita misalnya mampu, maka boleh dimiliki. Maka kompetitif di sini yaitu persaingan, yang mana persaingan itu dengan sehat, dengan akal pikiran yang baik, tidak dengan persaingan yang brutal atau yang tidak diinginkan oleh manusia khususnya. Kompetitif juga perilaku kompetitif juga bisa dilakukan di tempat kerja. Maka berlombalah kalian dalam hal kebaikan, karena perilaku kompetitif dalam berbuat kebaikan bisa menjadi lahan untuk beribadah. Anak-anakku peserta Matsama yang saya banggakan, di sini ada beberapa contoh kompetitif yang dapat diterapkan. Di antaranya, yang pertama, semangat berkompetisi dalam meraih prestasi. Nah, ini penting buat kalian sebagai calon peserta didik di MAN 2 Jepara. Jika nanti kalian ingin berprestasi, maka berlombalah, maka bersainglah dengan sehat. Tahuilah ukur kemampuan kalian. Kalau kalian bisa mengetahui ukuran kemampuan kalian, maka kalian akan bisa bersaing dengan sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, bersifat dinamis, senantiasa semangat dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, sportif, mengakui keunggulan orang lain dan tidak malu untuk menirunya. Jadi kalian jika ingin bersaing di sekolahan harus sportif. Kalau misalkan si A unggul atau bisa ranking 1, maka kalian harus mengakui keunggulannya. Berarti saya harus bisa lebih baik mungkin di selanjutnya. Harus sportif. Yang keempat, harus inovatif. Karya, ide, dan gagasan serta senantiasa melakukan pembaharuan. Kalau kalian ingin bersaing dengan sehat, maka kalian harus inovatif. Mencari ide-ide yang mana belum dimiliki oleh orang lain, di mana tidak dimiliki oleh siswa lain. Maka kalian harus mempunyai jiwa bersaing dengan inovatif, yaitu mempunyai karya yang baik, mempunyai gagasan yang bagus, beda dari yang lain, beda dari siswa yang lain. Senantiasa kalian mempunyai pemikiran pembaharuan. Jika di saat itu umumnya tidak diketahui orang lain, maka kalian harus membuat ide yang bagus, ya. Harus inovatif. Yang terakhir yaitu harus kreatif. Jiwa kompetitif perlu dimiliki yaitu kreativitas dalam melakukan hal apapun.
dalam pembelajaran, dalam berkarya, harus kreatif, memiliki inovasi yang baru. Bagaimana sih cara menanamkan dalam hati siswa agar terbiasa dalam berkompetensi secara sehat? Yaitu kalian sebagai siswa baru, calon peserta Siswaman 2 Jepara, suatu semangat untuk mencapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok lain. Nah, semangat ini harus ditumbuhkan dalam diri kalian masing-masing. Mempunyai jiwa semangat untuk mencapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok lain. Selamat dalam berkompetensi memacu anak didik untuk mengeksplor kemampuan dirinya dalam menghadapi situasi di sekitarnya. Oleh karena itu, jika kalian nanti sudah mulai beraktivitas belajar, maka kalian harus tahu bagaimana cara mengendalikan perilaku kalian, bagaimana cara mengendalikan untuk bersaing kepada teman yang lain, harus yang sesuai arahan Bapak Ibu Guru. Oleh karena itu, anak-anakku peserta Matsama, mari saya ajak untuk sama-sama berpikir atau memiliki jiwa kompetitif, karena jiwa kompetitif sangat penting buat kalian di sekolah maupun nanti kelak di masyarakat. Karena kalau tidak memiliki jiwa kompetitif yang baik dan benar, maka banyak hal yang kita tidak inginkan, khususnya dalam perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran yang kita pelajari. Oleh karena itu, anak-anakku harus memiliki jiwa kompetitif yang sangat-sangat dalam dengan mempelajari ketika nanti bersaing dengan teman-teman yang lain. Selanjutnya ada beberapa penyebab siswa kurang bersemangat. Ini kebanyakan ini siswa kenapa tidak mempunyai jiwa kompetitif itu ada penyebabnya. Beberapa faktor yang menghambat, yaitu yang pertama ada perasaan malu. Nah, ini kebanyakan anak-anak jika ada temannya yang mungkin juara, nah, mungkin merasa minder, merasa malu. Kenapa? Karena tidak jiwa kompetitifnya sangat kurang. Maka mari sama-sama setelah nanti kalian beraktivitas pembelajaran, maka tanamkan jiwa kompetitif itu dengan sangat baik. Karena untuk bekal kalian di masyarakat, bekal kalian di keluarga kalian, bekal kalian di masa yang akan datang, itu sangat penting. Lalu yang kedua yaitu faktor perasaan rendah diri. Nah, ini kebanyakan teman-teman kadang sudah tidak yakin dulu. Kira-kira saya mampu nggak sih seperti itu? Nah, perasaan inilah yang dibuang jauh-jauh. Karena setiap orang itu pasti bisa melalui itu kalau ada kemauan. Buanglah rendah hati kalian itu jauh-jauh ya. Karena apa? Kalau teman kita bisa mendapatkan juara, kenapa kita tidak? Asal ada kemauan. Kalau kita punya menanamkan jiwa kompetitif kita, insya Allah kita bisa seperti teman kita yang mendapatkan juara itu. Ya. Lalu jiwa kompetitif juga ini sama pentingnya kelak kalian nanti bekal kalian di masa yang akan datang. Kelak kalian nanti ke masyarakat, kelak kalian nanti di kehidupan yang sebenarnya. Loh Pak, berarti sekarang tidak hidup sebenarnya, bukan itu maksudnya. Kehidupan yang sebenarnya itu mungkin nanti jauh lebih menantang. Kalian sekarang baru mempelajari tentang kehidupan yang akan datang. Tetapi nanti kalau sudah di dalam kehidupan yang sebenarnya itu lebih menantang sekali. Maka
kalian dibekali oleh apa? Pembelajaran yang ada di sekolahan. Khususnya yaitu jiwa kompetitif. Jiwa bersaing yang sehat, jiwa bersaing yang baik dalam menghadapi masa depan yang lebih cerah lagi. Di sini saya akan mengajak kalian untuk sharing tentang bekal kalian untuk menghadapi masa yang akan datang. Salah satunya yaitu tentang menanamkan jiwa kompetitif kelak nanti di masyarakat. Jika kalian sudah nanti lulus dari sekolah atau lulus dari MAN, tidak bingung saya akan melakukan apa setelah lulus nanti. Nah, kalian sudah punya bekal, yaitu bekal pembelajaran yang sudah ada kalian pelajari di MAN 2 Jepara ini. Insya Allah banyak sekali nanti yang akan kita dapat, yaitu tentang pelajaran umum dan pelajaran agama juga dapat. Maka bekal itu yang kalian harus bawa nanti kelak di masyarakat, kelak di kehidupan yang lebih menantang lagi. Oleh karena itu, di sini saya akan membekali, akan merubah pikiran kalian menjadi merubah mindset kalian, pola pikir kalian untuk menghadapi kehidupan yang nanti kalian akan hadapi. Salah satunya yang bekal kalian yaitu mempunyai jiwa kompetitif tadi, jiwa bersaing yang positif, jiwa bersaing yang sehat. Kalian sudah punya bekal itu, insya Allah nanti di kehidupan yang sebenarnya kalian akan mampu menghadapinya. Perlu anak-anakku ketahui bahwasanya sekarang di dunia usaha, di dunia luar, mungkin banyak sekali persaingan-persaingan yang sangat-sangat sekali mengerikan kalau kita lihat. Persaingan politik, persaingan usaha, persaingan dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kalau tidak kita mempunyai bekal jiwa yang benar-benar sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh agama Islam, maka kita juga akan tidak sesuai arah yang kita inginkan. Oleh karena itu, di sini saya akan sharing, akan memberikan pesan, akan memberikan gambaran tentang bagaimana cara menanamkan jiwa kompetitif nanti ketika nanti ke masyarakat. Salah satunya yaitu tentang berwirausaha. Jiwa kompetitif sangat penting sekali dalam orang berusaha, berwirausaha. Kenapa sangat penting? Karena dalam berwirausaha itu banyak persaingan yang mana harus kita hadapi, khususnya tentang market, tentang pasar, tentang barang yang akan kita olah, dan lain sebagainya. Perlu kalian ketahui, sebelum saya mengulas kembali tentang usaha, tentang wirausaha, saya akan brainstorming bahwa negara Korea, kalian tahu negara Korea ya, sekarang di tahun ini 2020 ini menjadi kiblat market. Maksudnya gimana? Sekarang di negara Korea sudah menguasai market. Market itu pemasaran yang sangat luar biasa, mungkin seluruh dunia dia menguasai. Contohnya, siapa sih yang tidak tahu produk-produk yang dari sana? Siapa sih yang tidak tahu tentang brand-brand yang dari Korea? Siapa sih yang tidak tahu dari seni musik yang ada di Korea? Blackpink, BTS, pasti semua anak-anak pada tahu. Nah, betapa canggihnya market yang ada di Korea sana. Maka, kita sebagai anak muda punya PR yang sangat besar, yaitu bagaimana membuat market yang ada di Indonesia itu seperti yang ada di Korea. Nah, itu menjadi PR kita sama-sama. Kalian sebagai pemuda-pemuda harus bisa merubah itu semua. Salah satunya cara untuk merubah yaitu kalian harus merubah diri kalian dulu, yaitu apa? Mindset kalian,
Pola pikir kalian harus dirubah dulu. Jangan berpikir kalian mempunyai gaji yang penting kompor ngebul, yang penting bisa makan. Jangan punya pikiran seperti itu. Yang penting bisa bayar listrik, yang penting bisa bayar A, B, C, D. Jangan punya pikiran seperti itu dulu. Itu sangat kurang sekali. Tapi bagaimana kita bekerja karena ingin ambil pelajaran. Jadi bekal kalian ketika nanti kalian sudah bekerja di perusahaan mungkin, itu modal kalian. Modal apa? Teknik-teknik yang ada di perusahaan itu kalian pelajari, maka kalian nanti akan bisa mengembangkan itu sendiri di luar nanti. Jangan mempunyai pikiran, saya dapat gaji, udah habis. Saya dapat ini, habis. Nah itu pemikiran yang salah, makanya kita harus merubah mindset itu. Bagaimana kita bisa menghasilkan lebih dari itu. Nah itu harus, pola pikir kita harus berubah, mindset kita harus dirubah dulu. Jangan bekerja untuk bekerja, niatnya yaitu untuk ibadah. Merubah mindset, yakin sama Allah dan diri kalian khususnya. Tiap bisnis, tiap usaha itu pasti ada tantangan sendiri. Kalian punya usaha toko misalkan, itu punya tantangan sendiri. Ada usaha mebel juga ada tantangan sendiri. Maka kalian harus bisa merubah mindset kalian bahwasanya kalian itu jangan sampai putus. Misalkan saya mempunyai penghasilan ini ya sudah selesai, jangan. Kalian harus bisa mengembangkan itu. Kalian bekerja di mana? Di perusahaan. Maka pelajarilah perusahaan itu gimana cara mengembangkan perusahaannya. Lalu kalian harus punya mindset, pikiran kalian bagaimana cara saya mempunyai perusahaan itu sendiri. Nah itu yang harus kalian tanamkan di dalam diri kalian masing-masing. Maka jiwa kompetitif ini sangat penting untuk kalian miliki. Karena tidak hanya di sekolah saja kompetitif itu digunakan. Di luar nanti sangat penting sekali untuk digunakan. Yaitu jiwa bersaing, tapi bersaing dengan sehat. Banyak yang bertanya, mungkin salah satu dari kalian, loh usaha itu kan berarti butuh modal. Ya, pasti. Ada salah satu orang yang bertanya kepada saya, bagaimana sih cara bangun bisnis tanpa modal? Apakah bisa? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Sebenarnya semua bisnis itu butuh modal. Ya, pasti butuh modal. Tetapi perlu kalian ketahui, modal itu tidak hanya uang, modal itu tidak hanya materi, tidak. Kalian pinter ngomong, itu juga modal. Makanya tadi saya bilang, ketika kalian mempunyai pengalaman, itu digunakan dengan semaksimal mungkin. Karena itu modal kalian untuk mendirikan sebuah perusahaan. Modal seorang usaha itu tidak hanya uang saja, tidak hanya materi saja. Pinter ngomong, itu juga modal buat kalian. Punya ilmu juga modal buat kalian. Percaya diri juga modal buat kalian. Punya pengalaman yang banyak, itu juga modal untuk bisa mendirikan perusahaan. Dan modal yang terpenting yaitu ada yang paling utama yaitu adalah modal dari Allah Subhanahu wa taala. Semua bisnis, semua usaha itu semuanya adalah proses. Maka tanamkan di dalam diri kalian jiwa bersaing itu dengan baik, dengan sehat, insya Allah kalian akan menemukan apa yang kalian inginkan. Pola pikir kalian harus dirubah, mindset kalian harus dirubah. Saya bekerja untuk diri saya sendiri, yang penting saya bisa membayar A, bayar B, atau saya bisa lebih banyak dari itu penghasilannya. Kalian harus yang bisa menentukan sendiri. Oleh karena itu, apa yang kalian dapat di sekolah, apa yang kalian dapat di rumah, apa yang kalian dapat di lingkungan warga, itu menjadi bekal kalian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, jangan sampai tidak dimaksimalkan. Kalian belajar di sekolah, dimaksimalkan. Semua kalian dari masuk sekolah sampai keluar itu ada ilmunya sendiri. Ada ilmu yang harus kalian tangkap, ada ilmu yang harus kalian bawa nanti ke rumah. Karena apa? Itu bekal kalian nanti di masa
rakaat. Dibekal akan di kemudian hari nanti. Kemudian, ini yang paling penting yaitu 5 hal yang dihindari seorang yang sukses ketika masih umur 20. Nah ini, umur kalian saya kira belum sampai 20 ke atas ya kan, mungkin 20 ke bawah. Mungkin ada yang 17, ada yang 16, betul? Nah ya. Ini ada 5 poin yang dihindari oleh orang sukses ketika masih umur 20. Yang pertama, ini tidak peduli dengan teman sebaya. Nah ini kebanyakan kalian itu sangat takut dianggap sombong oleh orang lain. Contoh misalkan, kalian punya inovasi, misalkan di kelas saya pengen jualan. Karena kalian takut ingin dikatakan teman, nanti si A ini sok sekali jual-jualan di kelas. Nah, seorang yang sukses itu tidak peduli dengan teman sebaya. Dalam arti, dalam dunia usaha. Boleh kita berteman, tapi kalau usaha, ya tetap usaha. Kalian jalankan, punya niat yang baik, lakukanlah. Jangan takut. Yang kedua, mereka tidak membiarkan orang lain menghambat masa depan. Kebanyakan kalian tidak mempunyai tujuan. Saya pernah menanyakan kepada umuran kalian, yaitu kelas 11 di Mandua Jepara. Pernah saya menanyakan, yaitu tentang apa sih cita-cita kamu? Kebanyakan pada bingung, tidak tahu apa yang akan diraih nanti. Padahal di masa sekarang, umur sekarang itu bagus-bagusnya yaitu tentang merencanakan di masa yang akan datang. Itu. Do what you believe. Lakukanlah apa yang kalian percaya. Lakukanlah, jikalau itu baik buat saya, lakukanlah. Jika tidak, jangan dilakukan. Yang penting percaya di diri. Yang ketiga, mereka tidak berteman dengan pecundang atau mental peminta. Nah biasanya kalian ini banyak ini ya, yang mungkin di sekolah, mungkin di lingkungan rumah, banyak sekali menjadi mental peminta. Contoh, dia takut akan apa? Dia takut tidak diterima di sosial. Maksudnya seperti ini, misalkan si A punya HP baru, wah saya harus bisa menyesuaikan si A ini, harus bisa mempunyai HP yang sama-sama si A. Karena kalau tidak mempunyai HP sama si A, berarti nanti saya dikucilkan. Nah ini, dihindari pikiran yang seperti ini. Jangan takut kalian tidak diterima di lingkungan atau di sosial. Jangan takut. Jikalau kalian benar, pasti akan diterima. Jangan misalkan, si A punya ini lalu kepengen, si B punya ini lalu kepengen. Jangan seperti itu. Kalian harus memiliki sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan sampai ikut-ikutan dengan apa yang sudah dimiliki oleh orang lain. Tanamkan diri dalam tentang perilaku itu. Yang keempat yaitu mereka tidak membuang waktu. Nah, kalau kalian pengen sukses dalam umur 20, kalian juga jangan sekali-kali membuang waktu. Misalkan waktu belajar, ya harus belajar. Waktu mencari ilmu yang lain, ya harus sesuai dengan waktu. Jangan waktunya belajar malah tidur. Nah itu juga salah. Tidak punya prinsip, tidak punya tujuan yang akan di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu mereka tidak pernah menyerah. Kalau belum keinginan itu belum dicapai, maka dia tidak akan menyerah. Saya yakin kalau kalian punya jiwa itu, punya perilaku itu, insya Allah apa yang kalian inginkan, apa yang kalian targetkan di masa yang akan datang, saya yakin akan tercapai. Itu ya. Seperti saya ini juga pernah dulu berpengalaman tentang di masa atau di umur kalian ketika masih sekolah. Saya juga sebelum memiliki pengertian gambaran tentang bagaimana sih cara menyiapkan masa yang akan datang, itu juga sama, mengikuti alur saja. Kalau saya seperti ini terus, maka saya tidak akan berubah, kehidupan saya tidak akan berubah, maka akan monoton seperti itu terus. Oleh karena itu, kalian harus mempunyai plan, target
yang akan kalian capai nanti di masa yang akan datang. Mulai dari sekarang, umur kalian sekitar berapa ini? 16. Nah, umur yang kalian ini sudah pas untuk merencanakan, menargetkan apa yang akan ingin kalian lakukan di masa yang akan datang. Saya dulu sama seperti kalian, ketika belum mempunyai plan, kayaknya seperti itu aja, mengalir aja. Teman bermain sana, ya ikut sana. Teman bermain sini, ya ikut sini. Tidak ada hal yang berbeda gitu. Maka saya ketika itu saya mempunyai planning, target. Saya akan setelah lulus dari MAN atau SMA ini, saya akan berbuat apa yang harus saya lakukan. Jangan ketika lulus nanti bingung mau ngapain. Nah, hal yang harus kalian lakukan makanya di-plan dari sekarang. Kalau saya dulu, saya pengen terjun dalam dunia pendidikan. Yang kedua, saya ingin terjun dalam berwirausaha. Dua yang harus saya targetkan. Bagaimana caranya? Kalau saya ingin di dunia pendidikan, berarti saya harus mengambil pendidikan sarjana. Oleh karena itu saya ikut daftar melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi lagi. Pikiran yang ketika itu saya lalui, pendidikan itu tidak bisa didapat oleh siapapun. Kalau berwirausaha, siapapun bisa melakukannya, seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang saya berada di depan kalian, di dunia pendidikan sudah saya lalui, dan alhamdulillah saya di wirausaha juga saya lalui. Banyak sekali proses yang saya alami ketika dulu. Ketika dulu saya berpikir saya melanjutkan ke jenjang lebih tinggi lagi, biaya dari mana? Apakah kita membebankan orang tua? Nah, kita harus berpikir situ. Maka saya berpikir saya harus meringankan. Walau mungkin kalau kepepet, oke lah, tidak apa-apa kita meminta orang tua. Tetapi kita harus mempunyai pengalaman. Nah itu, pengalaman yang sangat-sangat penting buat kalian nanti. Carilah pengalaman-pengalaman sebanyak-banyak mungkin. Itu buat bekal kalian. Dulu saya ketika kuliah, saya jualan, jadi sopir juga pernah. Pokoknya apa saja saya lalui. Karena di situ saya gali pengalaman, gali ilmu yang harus saya dapat. Untuk apa? Bekal saya ke depan. Alhamdulillah jualan saya lakukan. Saya ambil ilmunya. Oh jualan itu seperti ini. Oh anggarannya itu seperti ini. Oh kalau jualan itu marketnya seperti ini. Nah kita pelajari di situ. Ikut orang lain dulu tidak apa-apa. Yang penting kita ambil ilmunya. Tahun demi tahun setelah saya lalui, alhamdulillah sekarang sudah target atau rencana sudah saya lalui. Dan ketika saya mau mencapai itu semua, saya punya pikiran, yang mungkin ini bisa dicatat buat kalian. Ketika saya pengen ke jenjang yang lebih tinggi atau kehidupan yang lebih nyata lagi, yaitu saya punya berprinsip satu, saya harus punya penghasilan satu harian, kedua harus punya penghasilan mingguan, yang ketiga harus punya penghasilan bulanan. Nah itu harus ketika itu saya tanamkan itu harian, mingguan, bulanan. Nah kalau kita sudah mencapai ini insya Allah, apa yang kalian inginkan bisa tercapai. Nah, bagaimana prosesnya? Nah itu panjang sekali. Sampai kita gagal satu, coba lagi, gagal satu, coba lagi. Dibohongi oleh orang satu, kita coba lagi. Yang penting tetap sabar dan fokus dalam niatan kita. Niatan kita pengen sukses, lakukanlah. Kalau kita dibohongi oleh orang lain, itu hal biasa. Buatlah itu suatu proses kalian menuju kesuksesan. Ketika kalian sudah mempunyai pengalaman itu, insya Allah, apa yang kalian inginkan, targetkan bisa tercapai. Saya doakan semoga anak-anakku peserta Matsama ini bisa mengambil sedikit apa yang saya paparkan, sedikit apa yang saya lakukan dulu buat bekal kalian di masa yang akan datang.
Jika kalian ingin bertanya lebih dalam lagi tentang dunia usaha atau dunia pendidikan, boleh nanti bisa temui saya atau di kontak saya. Mungkin cukup dari saya. Jika ada salah-salah kata dari pertama, jika ada kurang berkenan dalam perkataan saya minta maaf. Intinya kalian harus mempunyai bekal yang sangat-sangat banyak sekali harus. Karena pengalaman-pengalaman, ilmu-ilmu yang kalian dapat dari sekolah SD, sekolah SMP, sekolah SMA, itu sangat penting buat bekal kalian di masa yang akan datang. Khususnya jika kalian bisa menerapkan jiwa kompetitif ini, jiwa bersaing ini dengan sehat, maka kembalinya ke diri kalian masing-masing. Jika dilakukan dengan persaingan yang sehat, yang baik. Jangan sekali-kali nanti ketika sudah terjun di dunia yang nyata, ketika bersaing mempunyai kompetitif yang tidak sesuai aturan, maka kembalinya ke diri kalian masing-masing. Saya yakin kalau tidak mempunyai jiwa kompetitif tidak sesuai dengan alurnya, maka kembalinya juga kegagalan. Tetapi kalau kalian menanamkan jiwa kompetitif di diri kalian dengan persaingan yang sehat, insya Allah kembalinya ke diri kalian masing-masing. Pasti hasil akan sehat juga. Nah, itu dari saya. Sekian, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.